Informasi lainnya, Saudara, sidang kasus tes usap Rumah Sakit UMI sempat memunculkan perdebatan saat terdakwa Rizik Syihab mencecar Wali Kota Bogor Bima Arya. Rizik mempertanyakan langkah Wali Kota Bogor yang dengan cepat melaporkan kasus ini ke polisi. Paham, biar diberi kesempatan dia berjawab, itu majelis. Ya, jawabnya mesti fokus, jangan melebar kemana-mana, jawab fokus. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Iya. Jadi maksud saya begini Pak Bima Arya, lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengaku, oh ya, saya mengatakan bohong. Terdakwa kasus tes usap Rumah Sakit UMI Rizik Syihab sempat mencecar Wali Kota Bogor Bima Arya yang menjadi saksi dalam sidang Rabu kemarin. Di antaranya, Rizik mempertanyakan mengapa Wali Kota Bogor begitu cepat melaporkan kasus tes usap itu ke polisi. Rizik mengklaim saat itu proses sedang berlangsung untuk menunggu hasil tes corona dirinya keluar. Sementara Bima Arya sebelumnya menyatakan Rizik tak berkenan memberikan hasil tes usapnya kepada Satgas Kota Bogor. Bukan harus kasus spesifik PCR. Baik, sekarang kalau Anda mengatakan pelaporan, yang dilaporkan bukan Rumah Sakit UMI saja. Saya pasien dilaporkan. Apa dosa saya? Jadi Anda punya rencana apa? Makanya dari tadi saya katakan 26 Anda datang ke rumah sakit, 27 rumah sakit datang, 28 langsung lapor polisi. Sigap betul, semangat betul mau penjarakan orang, semangat betul mau mengkriminalkan orang. Ini hak saya bicara, cukup. Iya. Anda tidak boleh urusan Anda, karena Anda yang menarik saya kalau ini adalah Anda konsider dicak orang gak baik. Udah. Wali Kota Bogor Bima Arya sebelumnya menyatakan hanya melaporkan Rumah Sakit UMI karena dinilai menghalangi tugas Satgas COVID-19, bukan melaporkan Rizik Syihab. Bima Arya menyatakan langkahnya melaporkan kasus ini ke polisi untuk melindungi warga Kota Bogor dari paparan COVID-19. Ada landasan hukum yang jelas terkait dengan koordinasi antara rumah sakit dengan Satgas, dan itu tidak dilakukan. Jadi apabila publik tidak teredukasi dengan baik terkait dengan kewenangan, bagaimana mungkin kami bisa memberantas COVID-19 di Kota Bogor? Apabila semua sepakat bahwa rumah sakit tidak boleh lapor, rumah sakit tidak memberikan data, bagaimana mungkin kami bisa mengukur tren positif COVID-19? Apabila semua rumah sakit tidak seperti Rumah Sakit UMI tidak bersedia untuk menyampaikan laporan, sulit berkoordinasi, bagaimana mungkin kami membuat strategi? Dalam kasus tes usap Rumah Sakit UMI, selain Rizik Syihab, terdakwa lainnya adalah Direktur Rumah Sakit Andi Tatat dan Hanif Alatas. Tim Liputan Kompas TV. Lebih jelas, Saudara, tentang perdebatan yang terjadi pada sidang Rabu kemarin. Saat ini kami sudah bergabung dengan Wali Kota Bogor Bima Arya. Assalamualaikum, selamat petang Pak Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Baik, Pak Bima, tadi kita lihat bersama sangat panas di dalam persidangan. Jadi banyak juga pertanyaan Pak Bima soal apa alasan atau dasar Anda yang menyebutkan dalam persidangan Rizik Syihab berbohong, Pak Bima. Bisa dijelaskan kembali kepada publik? Ketika kami datang ke Rumah Sakit UMI, kami ingin pastikan bahwa protokol kesehatan itu diterapkan di sana. Dan disampaikan oleh pihak rumah sakit bahwa kondisi Habib Rizik dalam keadaan baik-baik saja, sehat. Fakta inilah yang kemudian tidak sesuai dengan perkembangan selanjutnya. Ini kan yang kita khawatirkan. Jangan sampai ada kasus positif atau indikasi positif, tapi penanganannya tidak seperti kasus positif. Ini berbahaya. Bagaimana mungkin Satgas kemudian bisa membatasi penularan di sana? Kan ada banyak sekali, ada puluhan orang yang bekerja di rumah sakit itu. Fakta kemudian membuktikan bahwa Habib Rizik memang positif, ya, baik swab dari PCR-nya gitu maupun antigennya. Nah, artinya ini yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, bukan sehat, tapi memang COVID-19 saat itu. Ini yang membahayakan. Baik, jadi yang dimaksud terdakwa saat itu adalah sehat kondisi bugar. Itu yang menjadi dasar terdakwa, Pak Bima, ya sebetulnya ya. Ya, hari ini kan banyak orang ya merasa bugar tapi CT-nya sebetulnya rendah bahwa terkonfirmasi positif, tapi tetap bisa menularkan. Ya, kalau orang yang ditularkannya kondisinya fit ya mungkin tidak ada efeknya. Tapi kalau kondisinya tidak kan bisa fatal. Ini yang kita antisipasi. Baik. Di sidang juga yang disorotan ada disebut tidak sabar langsung melaporkan Rumah Sakit UMI juga pasien. Jadi kenapa itu Pak Bima?
semua kan ada prosesnya. Saya mengutamakan dulu komunikasi. Kami sampaikan baik-baik, ya kemudian dicoba ada kesepakatan. Awalnya sudah ada kesepakatan untuk pelaksanaan PCR yang didampingi. Tapi kemudian tidak didampingi dan melakukan PCR sendiri. Itu poin pertama. Poin kedua sudah ada kesepakatan bahwa hasil PCR-nya dikirim kemana, dilakukan oleh siapa juga disampaikan. Tapi itu tidak juga dipenuhi oleh pihak Rumah Sakit UMI. Nah, karena bagi kami ini penting, jangan sampai ada anggapan protokol kesehatan bisa saja tidak dipenuhi. Bagaimana mungkin rumah sakit itu tidak melaporkan kasus kepada Satgas? Ya, karena kami butuh data-datanya untuk menentukan strateginya. Setiap hari kan kami mengupdate berapa probable, berapa possible, berapa suspek, berapa terkonfirmasi, kemudian baru ada strateginya. Nah ini kalau rumah sakit UMI nggak melaporkan kan bagaimana? Ini penting. Jadi bukan main-main. Nah karena itu kita proses laporan ke kepolisian gitu. Dan saya garis bawahi di sini bahwa yang kami laporkan adalah rumah sakit UMI yang tidak kooperatif. Ya, rumah sakit UMI yang tidak berkooperatif, yang tidak sesuai dengan aturan untuk melaporkan setiap perkembangan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Jadi kalau pasien itu tidak dilaporkan, Pak Bima sebetulnya? Yang kami butuhkan adalah protokol kesehatan penanganan pasien dan status pasien. Ya bagi kami bukan hal yang utama dan tidak perlu juga menyampaikan nama pasien, status pasien secara terbuka, tidak. Yang penting laporannya saja, bagaimana protokol kesehatannya, statusnya apa, supaya kami bisa menentukan langkah selanjutnya. Dan pada akhirnya tidak ada komunikasi dari rumah sakit, tapi Anda akhirnya tahu bahwa Rizik Syihab positif COVID-19, Pak Bima ya? Iya, dan yang terungkap di BAP oleh penyidik maupun di persidangan, ya ketika masuk pun Habib Rizik sudah terkonfirmasi positif melalui swab antigen. Dan hasil swab Mercy PCR pun kemudian terbukti positif. Baik, Pak Bima, sebagai Satgas Penanganan COVID, ini publik juga tentu harus tahu, jadi tugasnya seperti apa. Ketika ada pasien yang tidak melaporkan kalau ia positif, ini dampaknya seperti apa Pak Bima? Fatalnya seperti apa nanti? Di Kota Bogor itu kami terapkan kebijakan ya, apalagi di saat-saat itu di bulan Oktober, November, Desember. Karena situasinya masih tinggi, saat itu ada hampir 500 kasus begitu ya. Setiap orang yang pulang dari luar kota itu wajib di swab. Kepala dinas, camat, lurah saya perintahkan, pulang dari luar kota itu di swab. Nah ini pula yang terjadi pada Habib Rizik yang kita ketahui dari luar kota berkegiatan, berkontak erat dengan banyak orang yang terindikasi positif. Nah artinya harus ya, kalau ini tidak dilakukan maka tracing, testing, dan treatment itu tidak berjalan. 3T itu tidak berjalan, padahal tracing, penelusuran kontak erat ini mutlak. Satu orang positif, ini kita targetkan minimal 20 kontak erat bisa terdata untuk mencegah penularan. Dan artinya dengan pelaporan yang Anda lakukan kepada Rumah Sakit UMI Bogor ini sudah tepat, karena ini untuk menyelamatkan wilayah Bogor sendiri, Pak Bima ya? Nggak ada motif politik, nggak ada motif lain-lain ya. Yang kita lakukan itu betul-betul ada landasannya, ada regulasinya, dan fokus pada protokol kesehatan. Jadi nggak usah ditarik kemana-mana, ditarik ke Pilwakot, ditarik ke unsur-unsur lain, itu nggak relevan menurut saya. Jadi fokus pada protokol kesehatan saja ini isunya. Jadi ketika dari kubu Rizik Syihab yang menyampaikan Anda disebut terburu-buru, tidak sabar soal pelaporan ini, karena kan ada prosesnya menunggu, itu bagaimana tanggapannya Pak Bima? Kan ada prosesnya juga, ya kita sudah sepakati kok. Jadi Jumat malam itu sudah ada pembicaraan-pembicaraan dan bahkan saat itu Pak Kapolres menyampaikan ya sudah kita panggil saja semua yang ada di UMI supaya jelas prosesnya. Dan kita juga sampaikan kita tunggu sampai jam 11 malam data-datanya. Kalau tidak ya kita akan lakukan langkah selanjutnya termasuk proses hukum. Jadi sudah ada prakondisi ke arah sana. Kalau rumah sakit UMI itu tidak kooperatif dan memang pada perkembangan selanjutnya ya tidak kooperatif. Baik, kemarin banyak tuduhan juga yang dialamatkan kepada Anda dalam persidangan, Pak Bima, termasuk Anda itu berbohong soal kondisi Habib Rizik. Apakah Anda akan melakukan upaya hukum untuk tuduhan-tuduhan dalam persidangan kemarin, Pak Bima? Ya ini kan kita dalam proses hukum. Ya biar persidangan ini yang kemudian membuka semua data fakta yang ada sehingga hakim bisa memutuskan secara objektif. Jadi akan ikuti aja persidangan yang saat ini. Kita ikuti aja proses persidangan ini dengan baik. Ya. Saya percaya betul bahwa hukum bisa ditegakkan dan tidak ada faktor apapun kecuali penegakan hukum. Saya lihat juga banyak sekali yang kontra di media sosial Anda pasca hadir dalam persidangan memberikan kesaksiannya. Tanggapannya Pak Bima? Biasa, setiap kebijakan itu pasti ada risikonya.
Hari ini dicaci, besok dibully, lusa dipuji itu seperti biasa. Tapi landasan kita kan jelas. Landasan aturan, protokol kesehatan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia di Kota Bogor yang sekarang saya bertugas sebagai wali kota. Setelah persidangan kemarin, apakah ada riak-riak tekanan terhadap Anda sejauh ini, Pak Bima? Tekanan ada banyak. Banyak sekali. Ya bisa. Anda bisa lihat di Instagram saya, di Twitter, di sosial media, lewat telepon ya banyak sekali. Tapi bagi saya ini risiko jabatan. Responsnya terhadap tekanan-tekanan, apakah ada yang sangat membahayakan bagi Anda? Ya tentu kita waspada, kita antisipasi. Saya berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dan lain-lain ya. Tapi saya kira ya kita serahkan semua prosesnya pada hukum dan kita percaya juga Allah tidak tidur ya. Pasti kita akan mendapatkan yang terbaik apabila kita melakukan yang terbaik sesuai dengan tanggung jawab dan tugas kita. Baik, terima kasih Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor yang telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Pak Bima, sehat selalu. Terima kasih.